Betapapun kuatnya kepalsuan untuk menipu dunia, pada akhirnya itu akan runtuh di hadapan kebenaran. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa gelap, kacau, keruhnya dunia ini, hal tersebut pasti akan terjadi. Tidak peduli seberapa lemahnya kebenaran dibandingkan dengan kepalsuan, kita bisa meruntuhkan kepalsuan jika kita hidup menurut kebenaran. Jadi, Bapa Sorgawi sering memberikan firman, ada orang yang mengikuti kebenaran dan pasti datang hari ketika keadilan digenapi. Mengutip perkataan tersebut, Bapa Sorgawi mengajarkan kepada kita sedemikian. Karena itu, jika kita hidup menurut kebenaran dan ajaran Alkitab yang benar, kita akan memperoleh kemenangan suatu hari nanti. Kepalsuan tidak pernah mencapai kemenangan sejati di zaman apapun. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai siapa? Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Apakah maksudnya menyamar? Mereka menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Untuk membedakan apakah mereka adalah rasul Kristus yang sejati atau bukan, kita harus memeriksa apakah mereka melakukan pekerjaan Kristus. Jika mereka tidak mengikuti dan menaati apa yang dikerjakan Kristus, mereka adalah kepalsuan. Sebab orang-orang itu, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Alkitab mengatakan bahwa hal-hal itu bisa saja terjadi. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai malaikat kebenaran. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Firman-Nya, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Apakah kesudahan dari memelihara ibadah hari Minggu? Dapatkah mereka diberkati? Dapatkah mereka diselamatkan dengan merayakan Natal yang bahkan tidak ada di dalam Alkitab? Apakah hasil bagi mereka yang mengajarkan atau diajar bahwa tidak perlu merayakan Paskah, yang jelas tertulis di dalam Alkitab, apa yang akan terjadi pada mereka? Di Bilangan pasal 9, dikatakan bahwa mereka akan dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Lalu, bagaimana dapat mereka yang dilenyapkan dari umatnya, memperoleh pengharapan akan kerajaan sorga yang kekal dan keselamatan, yang dirindukan oleh umat manusia dengan iman? Ketika kita melihat ajaran yang benar dari Alkitab, kita dapat dengan mudah melihat apakah mereka adalah pelayan kebenaran atau pelayan setan, dan juga apakah mereka adalah nabi benar atau nabi palsu. Itu akan sangat jelas. Saya meminta kalian untuk menerima semua kehendak Tuhan dengan lebih lagi di gereja Tuhan, sehingga kalian dapat memiliki daya pembedaan dan menyelamatkan banyak jiwa yang mengembara dalam kepalsuan. Lantas, kita akan dapat kembali ke rumah yang kekal dengan sukacita dan kemuliaan. Terima kasih banyak.